Happy party. Sprint race MotoGP Qatar telah selesai digelar. Jorge Martin akhirnya mampu finish terdepan mengalahkan Bagnaia. Pertarungan sengit sempat terjadi antara Bagnaia dan Marquez di balapan kali ini. Sementara Luca Marini makin merana bersama Honda dan hanya finish di posisi ke-21. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Jorge Martin berhasil memenangkan sprint race MotoGP Qatar 2024, sedangkan Marc Marquez finish di posisi kelima. Jorge Martin jadi pembalap pertama yang melintasi garis finish. Ia diikuti oleh Brad Binder dan Alex Espargaro yang finish di posisi kedua dan ketiga. Bagnaia dan Marc Marquez lalu menyusul di posisi keempat dan kelima. Posisi berikutnya ditempati oleh Bastianini, Alex Marquez, dan Pedro Acosta. Jorge Martin yang punya posisi start terdepan bisa memulai balapan dengan baik. Ia langsung melesat mempertahankan posisi pertama, diikuti Brad Binder yang bisa menyodok ke posisi kedua. Marc Marquez tidak mencatat start yang bagus dan malah terlempar ke urutan ke-8. Sedangkan Bagnaia bisa menapak naik ke posisi keempat. Memasuki lap kedua, Martin dan Binder sudah memiliki selisih 0,5 detik dengan rombongan pembalap di belakang. Keduanya lalu terlibat persaingan sengit. Di pertengahan lap kedua, Marquez sudah bisa kembali ke posisi ke-6. Ia tepat berada di belakang dua pembalap Ducati, Francesco Bagnaia dan Bastianini. Sementara itu, Jorge Martin bisa mencatatkan selisih 0,3 detik dari Brad Binder memasuki lap ketiga. Fabio Di Gianantonio terjatuh di lap ini dan sempat membuat yellow flag dikibarkan di sektor 3. Memasuki lap keempat, Marc Marquez berhasil mencatatkan waktu tercepat. Namun ia masih mengekor di belakang Bastianini. Bagnaia sendiri mulai merangkak ke posisi ketiga setelah melewati Alex Espargaro. Selisih Jorge Martin dengan Brad Binder sempat mengecil menjadi 0,158 sehingga pertarungan sengit kembali terjadi. Tak lama berselang, Jorge Martin bisa mengembalikan selisih jadi 0,3 detik. Memasuki lap ke-6, Marc Marquez akhirnya bisa menyusul Bastianini. Ia lalu mulai mengejar Alex Espargaro. Di baris depan, Jorge Martin sudah berjarak 0,5 detik dari Brad Binder. Pada trek lurus memasuki lap ke-7, Marc Marquez mampu menyusul Alex Espargaro dan melesat ke posisi keempat. Ia kemudian ada di belakang Bagnaia. Dari catatan waktu 3 lap terakhir, kecepatan Marquez lebih baik dari Bagnaia. Alhasil, Marquez terus mendekati Bagnaia. Namun kesalahan Marc Marquez membuatnya disalip oleh Alex Espargaro di lap ke-7. Ia melorot ke posisi kelima dan kembali tertinggal jauh dari Bagnaia. 2 lap jelang finish, Jorge Martin masih menjaga selisih 0,5 detik dari Brad Binder. Binder pun punya selisih 0,2 detik dari Bagnaia. Manuver saling balap pun belum terlihat. Alex Espargaro yang punya kecepatan impresif di lap ke-9 justru sesaat sempat menyusul Bagnaia. Namun Bagnaia bisa mempertahankan posisinya dengan baik. Pada 2 lap terakhir, Marquez tertinggal 0,6 detik dari Alex Espargaro dan sudah kelihatan kesulitan untuk mengejar. Alex Espargaro lalu melanjutkan aksinya dan sukses menyusul Bagnaia memasuki lap terakhir. Hingga sesi sprint berakhir, Jorge Martin akhirnya mampu finish pertama, diikuti Brad Binder dan Alex Espargaro di posisi 2 dan 3. Sementara Bagnaia berhasil finish posisi 4, lalu Marc Marquez finish posisi kelima. Sedangkan Luca Marini semakin merana, pembalap Italia itu hanya bisa finish posisi ke-21 dengan motor Hondanya. Sepertinya Honda dan Marini bakal bekerja super keras jika ingin bersaing di baris depan musim ini. Sementara itu, rookie sensasional Pedro Acosta berhasil finish di posisi ke-8. Ini merupakan hasil yang luar biasa bagi ukuran pembalap pemula di kelas utama. Dan berikut hasil lengkap sprint race MotoGP Qatar 2024. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a legend. All the boys stare.
Pembalap asal Italia Luca Marini akan memulai musim pertamanya dengan Honda di tahun 2024 ini. Pabrikan Jepang tersebut mengontrak Luca Marini hingga 2 tahun ke depan untuk menggantikan Marc Marquez yang memilih hengkang ke Ducati. Melepas kepergian Marc tampaknya terbayar lunas dengan datangnya adik Valentino Rossi tersebut. Manajer Repsol Honda Alberto Puig mengaku senang dengan kedatangan Maro sapaan Luca Marini di timnya. Puig juga mengungkapkan bahwa Marini adalah sosok pembalap yang sangat sistematis. Meskipun baru pertama kali menggunakan motor Honda, pemahamannya terhadap motor sudah sangat jelas. Dia tak hanya pandai mengidentifikasi kekurangan motor, tetapi juga tak segan memberi masukan untuk tim. Dia orang yang sangat teratur komentar dan pemahamannya sangat jelas meskipun ini pertama kalinya dia bersama Honda, ungkap Puig, dilansir dari Motorcycle Sports. Meskipun hasil yang ditorehkannya di tes pramusim kemarin masih jauh dari kata sempurna, penampilannya kemarin juga tidak bisa dianggap remeh. Marini memang sudah 3 tahun menggunakan Ducati. Motor yang selama ini kita kenal memiliki performa tinggi. Tapi sekarang bersama Honda Marini tetap bisa memahami dan menyesuaikan diri walau karakter motornya sama sekali berbeda. Dengan ini proses adaptasi Maro dapat dikatakan berjalan dengan baik. Masukan-masukan yang diberikan olehnya juga menjadi sumbangsih yang amat penting bagi Honda untuk bisa memperbaiki performa motor di musim ini. Wajar saja karena selama kurang lebih 3 musim terakhir, pabrikan satu ini mengalami kemunduran yang signifikan. Oleh sebab itu membutuhkan rider seperti Marini yang bisa memberi pandangan baru mengenai permasalahan yang selama ini belum bisa teratasi. Sementara itu Marini pun mengungkapkan sejumlah masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah buat Honda. Kata Marini, motor Honda RC213V masih memiliki masalah di ban belakang, yakni cengkeraman ban belakang ke aspal masih dirasa kurang menggigit. Sepertinya jarak kita masih jauh, tapi feeling di motor hari ini sudah membaik, jadi di satu sisi saya puas, ungkap Marini dikutip dari Crash. Tapi yang pasti gapnya sangat besar, apalagi kita mau pasang ban baru, ban soft, kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Saat ini kami benar-benar memulai dari ketertinggalan, kami perlu bersabar sampai saatnya tiba, sambung dia. Lanjut Marini menjelaskan saat ini Honda RC213V masih cukup payah saat diajak masuk tikungan, saat berada di tengah-tengah tikungan, dan saat keluar dari tikungan. Di momen tersebutlah pembalap-pembalap Honda kehilangan banyak waktu. Yang pasti ada kekurangan pada beberapa hal lain pada motornya. Tapi untuk saat ini cengkeramannya tidak memungkinkan kami untuk menjadi cepat dan kuat, terutama dengan ban belakang yang lunak juga dengan kecepatan pada ban bekas, ujarnya. Tidak hanya saat keluar tikungan, tapi juga saat memasuki tikungan. Karena hari ini saya sedikit mengikuti semua motor lain, dan saya bisa melihat di mana mereka lebih kuat dari kami. Tukas adik Valentino Rossi itu. Lantas, bagaimana prediksi dari performa Luca Marini selama musim 2024 ini? Rider satu ini tampil meyakinkan di musim lalu bersama VR46 Racing Team, terbukti beberapa kali dia berhasil meraih podium. Namun yang perlu diingat adalah saat itu dia menggunakan motor yang sudah mumpuni, berbeda dengan Honda yang masih punya banyak masalah. Jika Honda bisa mengikuti saran dari Maro, bukan tidak mungkin dia bisa membawa Honda kembali ke performa terbaiknya. Jadi, kita tunggu dan lihat saja.